Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita baik yang via TikTok maupun via YouTube yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan. Keluar tuh dengan balasan yang jauh lebih baik lagi, ya. Oke. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh kemudian diunggah nggak karuan jadinya ya. Oke, jangan ya, linknya aja di share, kalau berkenan enggak juga nggak apa-apa. Oke, semoga tidak ada yang mengganggu ya, sehingga kita ngajinya bisa lancar, tidak ada yang merepot atau apapun. Bagi yang setuju monggo silakan ikut ngaji. Bagi yang tidak monggo tinggalkan channel ini dan silahkan Anda memilih channel yang Anda suka, kan banyak pilihannya, itu tidak ada masalah gitu ya. Jadi kita bebas-bebas saja, Anda bebas memilih ya, yang penting jangan bebas mengganggu lah ya. Oke, aku memberikan rekomendasi untuk kalian. Aku sih akan jelaskan nanti ya, cuman kan lebih detail lagi di videonya itu kita bahas 3 tahun lalu, dan itu dibahas langsung oleh guru Al-Quranku, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Aku punya 3 guru Al-Quran ya, Gus Husnul Hadi, Gus Ahmad Panani, Gus Hendi ya, dan ketiganya sudah Allah berikan tempat yang damai insya Allah setelah berpulang ya ke rahmatullah. Dan penjelasan ini tentang khalifah ini dijelaskan 3 tahun lalu oleh almarhum Gus Hendi, semoga Allah merahmatinya ya. Kalian bisa masuk ke channel YouTubeku Subandi T Sukoco ya, dan nanti ketik apa itu khalifah gitu ya. Karena kita akan ke sana nanti. Aku menjadikan khalifah di bumi. Nah, itu ya. Akan ke sana nanti. Karena ada yang berpendapat kemarin bagus, analisanya bagus, aku suka ya. Aku nggak sengaja lihat TikTok gitu ya, pagi-pagi subuh. Mengatakan Kanjeng Nabi Adam itu bukan nabi dan bukan rasul gitu. Ya enggak apa-apa sih, bagus-bagus saja sebagai pendapat ya. Kalau memang begitu, lalu bagaimana tentang khalifah itu yang nanti akan kita bahas gitu, ya. Dan memang tidak gampang, tidak gampang. Makanya sejak awal kalau sudah berbicara tentang Adam itu banyak terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, sehingga harus disikapi dengan baik lah ya, dengan kesiapan yang matang. Jadi nggak usah beda terus berpisah, nggak temenan ya, nggak begitu. Walaupun beda kita tetap menjadi teman gitu aja ya. Oke, ini Gra itu lagi online kuliah ya. Kamu bisa lihat di sini nanti khilafah. Nanti tak jelasin, cuman di sini kan lebih lengkap. Tuh ya, khilafah itu bisa lihat di situ. Untuk yang TikTok
Tuh. Ya. Nah, itu. Oh, itu untuk yang YouTube, untuk yang TikTok. Kamu bisa jelasin, bisa lihat nih. Semoga enggak. Wah, gitu ada. Oh, enggak. Bentar, lepas. Itu. Ya, apa itu khilafah? Kamu bisa masuk ke channel YouTubeku Subandi Peskoso, ketik itu khilafah. Ya. Untuk membantu memahami apa yang mau aku sampaikan ini, gitu. Ya, masuk ke sana. Oke, seperti biasanya, terima dulu salam dari aku ya, salam Isra, Islam rasional ya, sebagai awal penyemangat kajian kita. Setelah tadi kan di awal Assalamualaikum ya. Kalau untuk penyemangat Isra, Islam rasional gitu ya. Oke. Aku review dulu sejenak ya. Pemahaman mainstream bahwa Adam itu diciptakan di surga, kemudian dikasih aturan, ya, melanggarlah mereka atas aturan itu, lalu diturunkan ke bumi, gitu ya. Jadi dua habitat yang berbeda, ya. Gambarkan dua habitat yang berbeda. Ini surga, ini bumi. Adam itu diciptakan di surga, ya. Nggak tahu ini kalian ngerti nggak? Gimana jelasinnya ya? Nah, gini aja, wes. Nih ya. Ini surga, ini dunia, ini bumi. Adam diciptakan di surga, dikasih aturan jangan dekati pohon ini, digoda setan, akhirnya didekati, dihukum, diturunkan di bumi, itu pemahaman umum seperti itu ya. Jadi berbicara geografis karena dipahami teks-teks itu secara mukamat, bukan tasabihat. Jadi kacau seperti itu. Belum lagi isim. Ya, isim. Jangan lupa ya, depak itu apa ya? Hantam kromo saja. Kalau ketemu jana surga, hati-hati. Jana itu kemarin sudah ya, jana itu kita pahami sebagai isim makna atau isim zat. Itu dulu. Nggak bisa hantam kromo jana surga. Modar gue. Ya. Kalau ada yang protes ngajinya kok begini kok begitu, sudah nggak usah didengerin, itu mesti ayam baru, pitik anyaran kata orang Jawa. Nggak usah diperhatikan, nggak usah dikomen, biarin aja. Ya, mesti orang baru itu, gitu ya. Jadi di sini nggak ada ngaji lemah gemula, itu nggak ada. Kita ngomong belak-belakan. Hohohihe itu bukan warna kajian kita. Ya, kita ngomong belak-belakan apa adanya. Suka ikut, nggak suka silakan tinggalkan, gitu ya. Oke. Aku sudah bilang surat An-Najm itu sering digunakan untuk teman-teman kita Islam membangun argumen bahwa Kanjeng Nabi mi'raj kuwi isim. Ya, itu alat, isim alat, tangga gitu loh, tangga naik. Aku bilang, Al-Quran tidak pernah bercerita tentang Mi'raj. Yang Al-Quran ceritakan itu Isra, di surat Al-Isra ayat yang pertama, yang kemarin sudah kita diskusikan. Al-Quran tidak pernah bercerita tentang Mi'raj. Biasanya teman-teman itu lari ke surat An-Najm. Karena pemahaman Sidratul Muntahanya sudah salah, pemahaman janahnya juga salah.
Padahal Kanjeng Nabi sudah bilang, belum ada yang pernah melihat surga itu. Dia tidak terbetik dalam hati dan belum, aku nggak pakai tidak ya, nanti kalian salah paham. Belum terbetik dalam hati dan belum terlihat oleh mata. Oh ini Kanjeng Nabi di Sidratul Muntaha. Pemahaman Sidratul Muntahanya aja sudah keliru. Dia anggap Sidratul Muntaha suatu tempat di awang-awang sana. Kan jadi kacau. Sidrat itu pohon bidara itu loh. Muntaha itu jauh, pucuk di atas. Itu sudah aku dekonstruksi ya, dan dia bilang di surga. Ah, itu kesalahan Depak. Depak memahami jannah secara isim makna. Seharusnya itu dipahami secara isim zat karena belum ada yang ke sana. Nabi pun belum ke surga loh. Jangan lu kira Nabi sudah pernah ke surga. Ya. Anda yang nggak terima nanti bilang nggak usah ikuti kajian ini, sesat. Ya wis, nggak apa-apa, silakan pergi kalau di sini sesat. Ya. Nabi itu nggak pernah ke surga. Belum pernah, kita semua belum pernah. Makanya kan itu dibilang fiction, bukan fiktif. Fiction itu temposnya belum sampai, kita belum ke sana. Itu masih sesuatu yang sebatas informasi. Makanya setiap Al-Quran menjelaskan surga itu pakai misalan, perumpamaan, supaya kita bisa acceptable. Tapi bukan berarti begitu. Karena kalau nggak diumpamakan kan nggak bisa. Nanti itu dipahami airnya putih seperti susu, terus kamu anggap susu, jadi kacau nanti. Ya. Oke. Sekarang kita lihat surat 7:20. Ya. Surat 7:20. Kamu buka juga. Aku juga biar buka surat 7:20, kemarin sudah kita bahas ya. 7:20. Ya. Begini, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin juga masih ada yang komen dan pasti itu ayam baru, bukan? Bilang makhrotnya berantakan gitu. Iya memang. Di sini kan nggak belajar makhrot. Kalau kamu mau belajar, mau cari guru lain. Mau belajar pasien ngomong Arab jangan di sini. Di sini nggak ngajarin itu. Pawaswas lu lahuma si saitonu liyubdia lahuma ma wuria anhuma mingsau atima wakola ma nahakuma robbukuma an hasing sajaroti ilang atau atakuna malakaini au takuna minal kholidin situ ya. Kholidin itu kekal ya. Dan kita kemarin sudah kita harus sepakat dulu bahwa surga dan neraka itu kekal ya. Kalau itu nggak sepakat nggak kena. Karena dengan ayat ini surat Al-A'raf 7:20 akan aku buktikan nggak di surga penciptaan Adam itu ya, di bumi ini. Gitu loh. Itu bisa terjadi apabila kita sama-sama sepakat karakter surga dan neraka itu kekal atau abadi. Meskipun nanti ada yang mengatakan kekal itu sebetulnya nggak kekal selama-lamanya, tapi karena saking lamanya kekal. Karena nanti kalau kekal bisa berarti seperti Allah juga kekal gitu. Aku nggak mau lari ke filsafat itu. Bukan berarti aku menolak itu loh ya, enggak. Tapi aku nggak mau berlari aku cukup mau ke tekstual saja ya. Kita tentunya sepakat karena di sini kholidun itu kekal. Maka surga itu kekal gitu loh. Ya. Oke. Lihat ini ya. Surat 7:20.
Kemudian setan, nah di sini dia sudah setan. Kalau di ayat atasnya dia belum setan, dia masih iblis. Kamu ngerti nggak bedanya setan dan iblis? Ya, supaya nggak goblok, supaya ngerti, lihat video kajian Gus Betik juga, itu sudah berapa tahun yang lalu. Tajuknya episode Adam kalau nggak salah. Sudah aku jelaskan di sana. Kenapa berubah yang awalnya iblis menjadi setan? Dan kalian harus tahu setan iblis itu bukan personal. Makanya manusia juga bisa setanan. Oh setanan gue. Ojo arekku ya apa arekku setanan. Jangan dekat-dekat anak itu kesetanan. Oh dasar setan gue. Oh dasar setan kon. Kalau Malang gitu. Dasar setan kamu. Nah, jadi setan itu karakter. Ini kalau nggak dijelaskan kadang-kadang masih kacau pikiran-pikiran publik ini. Dikirain setan itu pribadi gitu. Begitu juga kalau ada diksi jin terus larinya ke pribadi, belum tentu. Karena jin itu bisa juga diartikan tersembunyi. Makanya akan aku sudah jelaskan surat Al-Jin itu. Kalau orang-orang kafir bilang, oh Muhammad sholat terus dikelilingi jin-jin gitu. Dikirain jin itu jin yang tidak laku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah. Bukan jin yang itu. Ya. Oke, nanti bisa kamu lihat di sana. Jadi di ayat sebelum 20 dari ini di Al-A'raf ya, tapi di Al-Baqarah juga begitu ya. Kalau aku dijelaskan di video itu pakai surat Al-Baqarah ya. Dia awalnya iblis. Ya, baru kemudian disebut setan. Jadi ada perubahan dari iblis ke setan. Kenapa? Nah, lihat di sana videonya ya. Kemudian ya Syaiton ini ya. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka. Auratnya tertutup. Nah, ini juga hati-hati. Apa aurat itu kamu pahami apa sih aurat? Aku juga nggak ngerti dalam otakmu itu apa yang tititnya gitu. Karena Adam laki-laki tititnya, karena Hawa perempuan ninitnya gitu. Jangan terlalu harafiah lah, ya. Dan berkata, maksudnya si setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal. Ya. Artinya apa? Hidup dalam kekekalan. Di mana hidup dalam kekekalan? Ya nek gak surga neraka. Kalau alam kubur kan itu transit doang. Sebelum nanti ke surga atau neraka. Setiap kita masuk transit itu kan, tapi nanti dari transit itu bercabang dua pilihan, nggak ada lain tempat. You pilih surga atau neraka. Di sanalah keabadian. Ya. Dunia itu artinya ketidakabadian, itu bahasa Ibrani. Makanya disebut dunia ini ketidakabadian ini. Kalau mikrokosmos, jagat kecil kita ini saja, nggak usah bicara jagat besar, itu tidak abadi. Aku ngobrol dengan almarhum dokter, mau ngambil profesor nggak salah satu, tapi sudah meninggal, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Dia juga orang baik, orang soleh ya. Tangannya itu dia itu pencak silat tangannya.
Dr. Rusdi, juru bicara Arimatea Samarinda. Dia ambil dokter mau ke profesor atau apa gitu di sini di Fakultas Brawijaya. Dia tangannya begini. Jadi dia pemain pencak silat. Kenapa tangannya begini? Suka memberi. Suka memberi. Bukan petinju. Gegem kata orang Jawa. Gegem. Nggak ada yang keluar sedikit pun ke temannya, ke tetangganya atau ke siapa yang membutuhkan. Petinju, gegem. Itu jangankan manusia, setan aja nggak suka sama orang petinju. Tapi sama pencak silat suka. Amalnya baik, amal solehnya banyak, suka membantu. Ya, dia pernah diskusi sama aku. Makrokosmos, tubuh kita ini saja itu nggak abadi. Sudah terjadi perubahan-perubahan reaksi kimia. Dia jelaskan secara kedokteran, gue nggak ngeh karena gue bukan kedokteran. Tapi maksudnya gue tahu, ya, tidak ada keabadian. Baik dalam jagat yang makro maupun yang mikro. Itulah dunia, dunia he. Kata orang India, kata orang Jawa, donyo. Donyo itu dalam perspektif antropologis Jawa bisa berarti dua. Donyo bisa dunia tempat kita hidup, bisa kekayaan. Oh donyone akeh kuwi, berarti hartanya banyak. Oh ojo kedonyan, nah, jangan gila harta. Orang Jawa itu begitu. Ya. Oke. Sehingga kalau misalkan Adam dan Hawa, ini kan Adam dan Hawa ini belum tergoda ini, masih digoda kan? Kalau memang dia sudah diciptakan memang di surga, nggak mungkin diiming-imingi hidup kekal. Karena hidup kekal itu kalau nggak surga dan neraka. Cerita Adam katanya di surga diciptakan. Sedangkan ayatnya si setan itu mengiming-imingi, menggoda dengan janji hidup kekal. Berarti artinya meruntuhkan sebuah pendapat bahwa Kanjeng Nabi Adam dan Bunda Hawa itu diciptakan di surga. Karena nyatanya dia masih diiming-imingi surga. Lah kalau dia udah punya surga, dia sudah di surga kan nggak mungkin diiming-imingi surga. Tuh. Paham nggak? Ya. Yang itu siapa dandan-dandan yang? Yang? Sebentar teman. Apa ada tukang? Semoga nggak mengganggu ya. Oke. Itu ya, karena dia diiming-imingi hidup kekal. Nih aku bacakan lagi. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka ya tertutup ya. Dan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal. Itu ya. Khalidun itu ya. Nah kalau dia sudah di surga nggak mungkin diiming-imingi surga. Ya. Oke. Itu satu clear. Ini hapus ya. Tap-tapnya terus ya. Alhamdulillah 5.000 tap-tapnya ya. Oke. Sekarang kamu buka surat 2 Al-Baqarah. Surat 2. Surat 2 Al-Baqarah ya, ayatnya sebentar. Ayat berapa yang mau kita bidik? Sebentar ya. 2 ayat 61.
Quran surat Al-Baqarah surat 261. Aku mau menjelaskan ihbitu. Ya, ihbitu. Kamu buka. Ya. Sudah? Buka. Buka, saudaraku, surat 261. Kemarin ada yang tanya nomor WA sampai 2 kali. Gue juga heran. Lu itu memperhatikan nggak? Sama santri Isra kan sudah dijawab itu. Tanya lagi nomor WA. Nomor WA-nya itu di channel YouTube kan ada. Di setiap video kajianku yang reguler itu. Kok kamu dikasih tahu tanya lagi. Aku paling gedek kalau sudah dikasih tahu nggak tahu juga. Siapa kemarin yang tanya nomor WA itu? 61 ya. Waduh panjang ini. Ya. Panjang. Panjang sekali ayatnya ya. Ihbitu ya. Ihbitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iskultum ya Musa la nasbiro ala ta'ami wahidin fat'u lana rabbaka yukhriz lana mimmat tutumtil ardu mim bakhliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha qala atastab dilunalazi huwa atna bilazi huwa khair ihbitu misoring faina ada ya tekstual ihbitu ya misoring faina laku masa'altum wa durab alaizum jalatum wa maskanatum waba ya waba. Gue ini kacau gue ini. Kira itu lagi online nih. Ini semoga sebentar tak lihat nanti aku capek jelasin. Oh masih aman TikToknya. Ya semoga lah jangan diganggu ya. Sampai mana tadi? Tadi ihbitu sudah ya. Waduriba alaizum zilatu wa maskanu tawa ba'u bigo dobim minamlo zalika bi annahum kanu ya'runa bi ayatilah wa yatakilu nabiyun bi goil haq zalika bima aso wa kanu yatadun ya. Tapi fokusnya ke ihbitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kamu berkata ya wahai Musa kami tidak tahan hanya dengan satu macam makanan saja. Ku sopo sih dandan gue. Kacau. Nggak ganggu, semoga nggak ganggu ya suaranya ya. Itu di depan ada cor-coran yang apa namanya sudah waktunya dibongkar gitu loh. Ya. Oke. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi. Seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia menjawab, kata Nabi Musa, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pergilah. Ihbitu. Ngerti? Ihbitu, pergilah. Ya, nanti otakmu ngerti kenapa aku membahas ihbitu, supaya otakmu ora goblok ngono lho.
Nggak ada orang diciptakan di surga. Surga, wai. Ya, pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan dan mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Stressing pointnya ihbitu. Artinya apa? Pergilah. Iya, pergilah. Tergantung konteksnya. Nanti kamu cari lagi. Kalau semua tak kasihkan kan kamu nganti nggak mau buka Al-Quran. Ihbitu itu bisa keluarlah.